Banten, rakyat Indonesia. Tidak ada lagi sisa keadilan. Semua sudah diborong aduan. Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta persidangan, tetapi hanya condong mengcopy paste apa yang diucapkan oleh jaksa. Bukti-bukti telah diselewengkan. Hakim hanya fokus untuk melayani aduan. Aduan sesat. Semestinya hakim itu tidak layak bertanya kepada kita kenapa, apa yang harus dipilih pada kita, banding atau tidak. Sudah pasti putusan zalim harus dibanding. Sudah pasti terlihat ada tendensi yang jahat dari putusan ini. Dan ingat Nono Sampono, Aguan, Antoni Salim, kalian punya peran dalam kezaliman di Republik ini. Tadi menyatakan kerugian negara Nono Sampono PT Bangun ini diperkirakan rugi sekian persis sama. Jadi saya meminta seluruh rakyat Indonesia, ruang pengadilan sekarang betul-betul sedang digunakan untuk melegalkan keinginan penguasa dan oligarki untuk menghukum orang. Dan ini harus kita hentikan. Pak Prabowo, kalau ini terjadi, saya waktu Tom Lembong ini menyatakan, putusan Tom Lembong, saya menyatakan, kalau Tom Lembong dihukum 4,5 tahun, maka Jokowi harus dihukum 1000 tahun. Karena kelakuannya lebih parah daripada Tom Lembong. Saya menyatakan, kalau Charlie Chandra dihukum 4 tahun dan tanahnya diambil atas keinginan daripada oligarki, maka lebih baik tanah Indonesia diserahkan semua kepada oligarki. Karena ini menghukum orang dan mengambil tanahnya. Coba bayangkan rakyat Indonesia, PT Bangun Makmur Mandiri yang dirutnya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Nono Sampono hanya dapat surat kuasa untuk membela yang berperkara dengan Charlie Chandra, dan dialah yang melakukan hukum dan mengambil tanah itu dan menjual tanah itu. Pengadilan ketiga. Mengerti apa yang aku maksud? Jangan banyak kata dan jangan banyak bicara. Lakukan. Kita konsolidasikan satu sama lain. Kiai dengan kiai, ulama dengan ulama, pendekar dengan pendekar, dokon dengan dokon, ahli torekat dengan ahli torekatnya, aktivis dengan aktivisnya, petani dengan petaninya, nelayan dengan nelayannya, buruh dengan buruhnya, tukang panggul dengan tukang panggulnya, peternak dengan peternaknya. Maka kita akan nyatakan hari ini, kita akan melakukan perlawanan. Kita tidak boleh diinjak-injak oleh oligarki pengisap darah rakyat. Kita akan lakukan perlawanan. Kita akan buktikan siapa jumlahnya yang lebih banyak. Betul. Allahu Akbar. Kita akan buktikan bahwa ini terjawab sudah. Kemarin pada saat tanggal 17 Agustus saya bertanya, apakah Indonesia sudah merdeka? Hari ini terjawab. Tahunya kita masih dijajah, dan sedihnya di penjajahan itu dibantu oleh saudara-saudara kita sendiri. Ya. Jadi sekarang ini adalah bagaimana kita ke depannya, semua tergantung di tangan kita. Apakah kita mau diam atau kita lawan? Karena pada saat kita diam, maka habislah tanah kita. Dan lihat, kejahatan itu dipertontonkan seperti orang telanjang. Tidak perlu ahli hukum. Seorang ibu rumah tangga seperti saya pun, saya tahu kalau negara ini tidak beres. Ya, negara ini penuh dengan semua sakit. Orang yang sakit, tidak ada yang bersih. Tidak ada yang bersih. Dan lihat, bapak-bapak polisi itu, mereka tidak sadar. Apa mereka tidak tahu bagaimana orang-orang masyarakat Banten, petani, nelayan, bagaimana tanah mereka yang sudah mau panen, yang sudah mau panen segala macam tambaknya, tapi di saksi ada charge dan ahli telah
ikut dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum tersebut di atas, maka selain bukti-bukti surat, keterangan saksi adik charge maupun keterangan ahli yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari pasal 263 ayat 1 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana atas dakwaan tunggal jaksa penuntut umum, maka dengan demikian terdakwa dan penasihat hukum terdakwa gagal membuktikan bantahan dan sangkalannya atas dakwaan tunggal penuntut umum tersebut. Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut dan oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal jaksa penuntut umum, maka pledoi dari penasihat hukum terdakwa dan pledoi terdakwa haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan akibat perbuatan terdakwa Charlie Chandra dan saksi Sukamto SHMKN berkas penuntutan terpisah tersebut PT Mandiri Bangun Makmur telah dirugikan sebesar 270 juta rupiah atau sekitar jumlah tersebut atau setidak-tidaknya lebih dari 2.500.000 rupiah. Dua, terdakwa berbelit-belit di dalam memberikan keterangan dalam persidangan. Keadaan yang meringankan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum. Memperhatikan pasal 263 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, yang berkenaan dengan perkara ini. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Charlie Chandra anak dari Sumita Chandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Charlie Chandra anak dari Sumita Chandra dengan pidana penjara selama 4 tahun. Dengar dulu, selesai. 3, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. 4, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5, menetapkan barang bukti 1 lembar surat kuasa tanggal 9 Februari 2023, 1 lembar surat tampilan 13, 1 lembar surat pernyataan tanah-tanah yang telah dipunyai pemohon tanggal 9 Februari 2023, 1 bundel sertifikat hak milik nomor 5 Lemo atas nama Sumita Chandra dipergunakan dalam perkara Sukamto SHMKN. 6, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Contoh peradilan sesat nih guys. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan legislatif. Woi, cair woi. Pada hari ini Rabu tanggal 20 Agustus 2025 oleh kami Muhammad Al-Besar Yusuf SHMH sebagai hakim ketua wajib pada yang saya Hakim Yusuf SHMH putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka umum oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh kedua hakim agung dan dibantu oleh Ahmad Zumroni, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang
capek. serta dihadiri oleh SI Alda Putri SH penuntut pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan terdakwa beserta penasihat hukumnya. Peradilan sesat ini. Demikian putusan yang dibacakan oleh majelis hakim. Terhadap putusan ini, baik penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum mempunyai hak untuk sudah diketahui oleh masing-masing. Silakan terdakwa sudah mengerti. Saudara terdakwa sudah mengerti putusan yang dibacakan. Silakan saudara berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara. Saudara ada dulu secara baik. Silakan konsultasi. Kami yang memutuskan untuk banding. Dan kami kecewa melalui forum ini. Banyak hal yang tidak dipertimbangkan, tetapi condong hanya kepada satu kesimpulan dan hanya untuk membuat perkara. Kami banding. Baik, silakan terdakwa sama juga yang disampaikan penuntut umum juga tahu akan hak-haknya. Majelis telah menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dan jika terdapat perbedaan, silakan mengajukan perenggut seperti yang sudah disampaikan penasihat hukum. Terima kasih semuanya. Sidang selesai. Sidang ditutup. Cair. Tapi kau tidak akan bisa menang untuk selama-lamanya. Rakyat Banten, rakyat Indonesia, tidak ada lagi sisa keadilan. Semua sudah diborong aduan. Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta persidangan, tetapi hanya condong mengcopy paste apa yang diucapkan oleh jaksa. Bukti-bukti telah diselewengkan. Hakim hanya fokus untuk melayani aduan. Peradilan sesat. Semestinya hakim itu tidak layak bertanya kepada kita kenapa, apa yang harus dipilih pada kita, banding atau tidak. Sudah pasti putusan zalim harus dibanding. Sudah pasti terlihat ada tendensi yang jahat dari putusan ini. Dan ingat Nono Sampono, Aguan, Antoni Salim, kalian punya peran dalam kezaliman di Republik ini. Ini bukan hanya soal Charlie Chandra. Ini soal kedaulatan rakyat atas tanah mereka. Rakyat yang punya tanah tetapi digosok dirampas untuk melayani industri properti para oligarki. Mereka ingin mengambil rakyat secara gratis tanahnya tetapi dijual dengan mahal untuk industri bisnis properti mereka. Saya mau jelaskan satu-satunya. Itu hakim kayak berapa? Pertama tadi katanya kita tidak bawa bukti PBB asli. Itu sudah ada asli, dicocokkan dengan fotokopi. Fotokopinya memang dijelas-jelasir, kemudian diserahkan yang fotokopi, tapi disesuaikan dengan yang asli. Lalu di mana masalahnya? Kenapa tidak ditanyakan PT MBM bayar PBB tidak? Dari 2015 sampai hari ini, Agung Sedayu bayar PBB tidak? Kenapa PBB Charlie Chandra dipersoalkan, tapi PT Mandiri Bangun Makmur tidak pernah ditanya bayar pajak kagak lo? Kenapa yang dipersoalkan PBB yang sudah ada buktinya dipersoalkan tidak bisa dibarcode, sementara PT MBM tidak pernah bawa bukti PBB bayar tanah yang dia kuasai. Lagi pula bagaimana bisa dibarcode di atas tanah Charlie Chandra yang sebelumnya SHM nomor 55 itu sekarang dicabut dan diterbitkan SHGB atas nama PT MBM. Lah kalau dibarcode yang nggak bisa, justru itu menjadi bukti kuat bahwa apa, ada perampasan tanah yang sebelumnya milik Charlie Chandra yang kini dikuasai oleh PT MBM, yang sebelumnya bayar pajak Charlie Chandra tiba-tiba tidak bisa dibarcode karena apa? Karena sudah beralih ke PT MBM. Pertanyaannya, hakim tidak pernah bertanya PT MBM itu pernah bayar pajak 1 rupiah pun tidak. Di mana bukti PT MBM saat lapor? Mereka menguasai fisik, mereka jual tanah, mereka tidak ada PBB satupun. Itu yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua, itu kan sudah ada putusan perdata yang menegaskan bahwa Sumitra Chandra adalah pembeli yang beritikat baik. Lalu bagaimana mungkin orang yang sudah ada putusan pembeli beritikat baik dikalahkan dengan Nono Sampono yang masuk dengan PT MBM-nya tanpa alasan, cuman dapat surat kuasa, lalu mengelola, dan dia sudah akui cuman punya izin lokasi. Zalim. Izin lokasi itu bukan izin untuk merampas tanah. Tetap harus dia punya alas hak. Nggak bisa hanya IL izin lokasi lalu semaunya rampas tanah orang. Jahat. Dan saya melihat, ingatlah wahai orang-orang yang beragama Islam yang ada iman. Ingatlah, Anda tidak boleh berbuat dolim baik kepada seorang muslim maupun non-muslim. Anda kelak di hari akhir akan diadili gantian. Anda telah berbuat dolim. Anda tidak bisa berdalih. Kalian kalau nggak mau silakan banding. Kalau nggak setuju silakan kasih. Tidak bisa begitu. Karena putusan yang diputus di sini ini nanti akan diadili kembali. Dan kami terus terang tertipu selama ini. Kami kira ketika kita bisa leluasa menyampaikan bukti saksi ahli didengar keterangannya, tapi ternyata tidak. Yang diulas-ulas jamin genteng, jamin genteng, jamin genteng, itu saja yang diambil untuk menguatkan putusan. Tetapi ahli-ahli dari kami yang menjelaskan nih formulir 13 itu redaksi yang disebutkan narasi tidak benar itu bukan tulisannya Charlie Chandra, bukan tulisannya Notaris Soekarto, tapi formulir yang sudah disiapkan oleh BPN, ya, yang sudah disiapkan BPN. Jadi kesalahannya harusnya kalau memang ada pemalsuan BPN-nya. Lah kenapa kok yang disalahkan orang yang mengajukan permohonan? Lalu ketika kita hadirkan formulir yang benar, formulir yang benar justru dijadikan dalih bahwa punya Charlie Chandra keliru. Ini yang dipalsukan. Lah yang memalsukan kan berarti harusnya BPN yang nggak sesuai dengan formulirnya. Dan ini menjadi apa? Menjadi konfirmasi ada tindakan yang terstruktur, sistematis dan masif khusus di kabupaten di Tangerang ini yang digunakan dengan melakukan perampasan melalui formulir. Ini bahaya bagi rakyat Tangerang lainnya. Bahaya. Dan saya minta untuk Charlie Chandra menyampaikan sebelum nanti Bang Saidin. Silakan Bang. Bang Gojin. Membela mafia. Jadi putusan hari ini sangat berbahaya. Saya ingin mengingatkan semua orang di seluruh Indonesia yang tanahnya sudah didudukin oleh orang lain, oleh pihak lain yang secara tidak sah, itu bahaya. Mereka bisa dipidana apabila mereka mengurus surat administrasi. Jadi ini yang terjadi kepada saya. Saya mau mengurus balik nama atas nama ayah saya sendiri, ya kan? Sertifikat masih atas nama ayah saya sendiri. Sudah dicek ke BPN, tidak ada sengketa, tidak ada sengketa dan tidak ada blokir dan apa-apa. Tapi justru bukti pengecekan itu dikesampingkan oleh hakim dengan alasan tidak bisa di-scan. Ini kan produk BPN. Bahkan BPN sendiri, Saudara Johan sudah bilang ini sudah memenuhi syarat. Nah, kedua, bukti-bukti yang kami serahkan itu tidak ada di sini. Semuanya diabaikan. Putusan 726 itu sudah menyatakan kami sebagai pemilik yang sah. Kok malah itu yang diabaikan? Tidak adil. Saya. Jadi putusan pengadilan itu dikesampingkan oleh hakim. Karena kenapa? Itu menguatkan kami. Jadi saya mohon kepada masyarakat sekarang yang sudah dikuasai tanahnya, mohon hati-hati mengurus balik nama. Biarpun itu atas nama kalian sendiri, biarpun sudah melakukan pengecekan di BPN, biarpun sudah keluar, tidak ada masalah ini. Tetap aja kamu bisa dipidana. Kalau cuan sudah berbicara, semua bisa bicara. Dan ada fakta-fakta yang diputerbalikan. Contohnya, lampiran 13. Katanya saya yang tanda tangan bersama-sama Sukamto. Saya sama sekali tidak tahu mengenai lampiran 13. Saya diseret masuk. Ini Sukamto yang tanda tangan. Dia yang isi. Sedangkan dia sama sekali tidak pernah ditahan, tidak pernah disidangkan. Saya duga karena tidak dapat izin dari ikatan notaris. Jadi dia tidak bisa disidangkan. Saya rasa ini tahap 2 perjuangan kami. Tetap berjuang. Karena ini tidak bisa dijadikan jurisprudensi. Sangat bahaya. Ini tidak bisa dijadikan role model. Sangat bahaya. Saya mohon kepada seluruh warga Indonesia tetap berjuang. Terus berjuang. Saya kemarin itu membayangkan Indonesia yang sangat adil, Indonesia yang sangat maju, yang hukumnya itu sangat kuat. Dan ini yang saya harapkan. Amin.
Dan saya lihat di sini banyak sekali orang yang menangis. 4 tahun hanya perlu jalanin 2 tahun sekian, dan tetap 1 hari pun saya tidak akan terima. Jadi saya banding. Banding Pak. Lawan. Hakim malu-maluin orang Aceh aja. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya betul-betul menangis karena 2 kali saya menyaksikan ruang pengadilan digunakan oleh penegak hukum untuk menghukum orang yang menghukum orang yang sudah diminta dihukum oleh pihak luar, bukan oleh keadilan. Tong Lembong persis kasusnya, saya mengikuti seharian juga. Semua adalah copy paste dari tuntutan jaksa. Semua pledoi terdakwa, pledoi penasihat hukum, pendapat ahli dari terdakwa itu hal yang sama persis nyatakan dikesampingkan. Dan itu tadi hakim berkali-kali menyatakan dikesampingkan. Itu persis pada saat Tong Lembong juga dinyatakan dikesampingkan. Yang ketiga, hakim persis sama juga mengarang bukti. Saya katakan tadi, bukti yang dikarang menyatakan tidak menyerahkan PBB. Tidak bisa dibarcode, itu tidak pernah diungkap di persidangan. Itu adalah karangan daripada hakim. Sama persis waktu Tong Lembong menyatakan kerugian negara karena swasta untung. Persis tadi menyatakan kerugian negara Nono Sampuno PT Bangun ini diperkirakan rugi sekian, persis sama. Jadi saya meminta seluruh rakyat Indonesia, ruang pengadilan sekarang betul-betul sedang digunakan untuk melegalkan keinginan penguasa dan oligarki untuk menghukum orang. Dan ini harus kita hentikan. Pak Prabowo, kalau ini terjadi, saya waktu Tong Lembong ini menyatakan, putusan Tong Lembong, saya menyatakan, kalau Tong Lembong dihukum 4,5 tahun, maka Jokowi harus dihukum 1000 tahun. Karena kelakuannya lebih parah daripada Tong Lembong. Saya menyatakan, kalau Charlie Chandra dihukum 4 tahun dan tanahnya diambil atas keinginan daripada oligarki, maka lebih baik tanah Indonesia diserahkan semua kepada oligarki. Karena ini menghukum orang dan mengambil tanahnya. Coba bayangkan rakyat Indonesia, PT Bangun Makmur Mandiri yang dirutnya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Nono Sampuno hanya dapat surat kuasa untuk membela yang berperkara dengan Charlie Chandra, dan dialah yang melakukan hukum dan mengambil tanah itu dan menjual tanah itu. Terus kita harus diam melihat seperti ini. Jadi nanti seluruh rakyat yang berperkara di bawah akan mendatangi Nono Sampuno dan kawan-kawan seluruh Indonesia untuk menyerahkan perkaranya dan tanahnya diambil. Ini harus dihentikan. Bapak Prabowo, rakyatmu sedang terancam oleh oligarki dan dilegalkan di ruang pengadilan oleh hakim-hakim yang sepertinya tidak menggunakan hati nurani. Kepada Ketua Majelis Hakim, siapa tadi namanya? Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz, Ketua Pengadilan yang selama tanda kutip sudah melaksanakan tugas. Saya nggak tahu tugas dari siapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyatakan perlawanan seluruh Indonesia. Charlie Chandra hanyalah simbol perlawanan perampokan tanah rakyat oleh oligarki yang memperalat aparat hukum untuk melegalkan. Kalau ini diloloskan, maka tanah rakyat Indonesia akan habis ke seluruh Indonesia. Saya minta seluruh rakyat Indonesia bersatu melawan ini, karena ini kebiadaban dipertontonkan. Saya ulangi, rakyat Indonesia, Charlie Chandra menguasai tanah itu dan dikenyatakan ada berperkara dengan tanah sebelumnya yang diperkarakan oleh ahli warisnya, bukan oleh yang
pemiliknya, dan karena berperkara menyerahkan kuasa perkaranya kepada PT Bangun Makmur Mandiri yang saya ulangi lagi, yang dirutnya Letnan Jenderal Purnawirawan Nono Sampuno, dan atas mereka lah yang melakukan tuntutan ke segala pihak, dan tanah itu diambil tanpa alas hak dan sudah dijual, dan tidak ada pernah mempersoalkan tanah itu. Kita harus diam. Saya ingin pulang menangis. Pak Prabowo, rakyatmu sedang terancam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah putusan 4 tahun, Charlie langsung mengatakan ini akan banding. Jadi saya yang mengikuti persidangan ini dalam proses pembuktian. Yang namanya suatu perkara, itu pembuktian di pengadilan lah yang menentukan putusannya. Apakah dia bersalah atau tidak bersalah. Tapi apa yang jadi pertimbangan hakim tadi, semua yang disampaikan dari PT Mandiri Bangun itu hanya Pak Nono Sampuno aja itu mau menghadirkan Meti bidang hukumnya aja nggak datang, buktinya didatangkan kemari, termasuk juga beberapa surat yang dikatakan somasi itu tidak ada di proses pembuktian ini. Jadi saya dapat katakan kalaupun Charlie Chandra tadi putusannya dihukum 4 tahun, ini betul-betul bagi saya yang mengikuti pengadilan ini pengadilan sesat, ini pengadilan sesat kayaknya. Ini sesat pengadilan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hukumannya. Aku berani. Hanya satu. Ya orang zalim kagak ngerti akhirat. Iya. Hari pembalasan pasti segera datang. Pun saya pun. Coba tanya di hati yang paling dalam, pasti kamu tahu bahwa kami yang benar. Jahat. Bela itu Cina itu. Bela Cina oligarki. Cari orang Cina baik. Tapi di akhirat Aku materi miliaran woi, udah bongkar. Ayo keluar udah. Sejuta pun itu Pak. Azabnya bukan di akhirat. Ini semuanya pegang. Republik Indonesia akan mensukseskan rakyat menghindari janji-janji berikutnya. Jangan berhenti sampai sini, tetap jaga hati Allah berdua. Lanjut. Lihat. Ambil aja. Makasih, Bang. Gimana, Bang? Coding ini. Sorry. Oh iya. Ini semua akan ada solusinya. Mungkin dengan adanya mudah-mudahan adanya Pak. Nanti minta kamera yang depan ya. Gampang lah. Pak Hendrik, itu audionya. Hakim woi. Hakimnya Tony Irfan namanya.
Iya, udah nggak bisa lagi baik-baik ini. Hancur aja. Bisa ini. Hukum udah tidak ada. Begini aja diantek ya. Tapi kita akan maju menghadap ke depan menyampaikan ke presiden. Mana pihak rakyat? Kalaupun ada saksi yang tidak benar, ada beberapa saksi yang mendukung kebenaran Charlie. Kami dengar kok, kami ikutin satu-satu. Kita dengar semuanya. Mana ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia di sana. Benar, Indonesia. Benar, konferensi pers kita akan menunggu Pak Aka. Ya. Mana keadilan sosial bagi seluruh Indonesia? Tidak ada keadilan. Keadilan adanya Hei hakim. Hei hakim namanya Tony Irfan, berharta hampir 2 miliar. Hei, hakimnya Najal. Hari ini saya 2 kali menyaksikan bagaimana ruang pengadilan digunakan oleh penegak hukum untuk menghukum orang sesuai pesanan kuasa dan negara. Tom Lembong dan kasus tadi persis dengan kasus Tom Lembong. Hakim hanya memfotokopi tuntutan jaksa. Hakim sama persis mengabaikan, mengesampingkan, berkali-kali tadi menyatakan mengesampingkan fakta hukum yang disampaikan oleh terdakwa, oleh penasehat hukum, oleh ahli yang disampaikan oleh terdakwa, dan selalu mengulang-ulang pembenaran, bukan kebenaran, pembenaran dari terdakwa, dari penuntut yang menuntut Charlie Chandra. Bahkan selalu mengulang-ulang pembenaran yang dilakukan oleh tidak terkait dengan perkara. Publik harus paham bahwa yang menuntut Charlie Chandra ini adalah PT MBM, yaitu Mandiri Bangun Makmur, yang direktur utamanya adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Nono Sampono. Saya ulangi, Letnan Jenderal TNI Nono Sampono, Purnawirawan. Nah, sekarang dengan fakta ini menunjukkan bahwa ruang pengadilan sudah digunakan untuk melegalisasi, menghukum orang yang tidak searah dengan oligarki dan kekuasaan. Saya berharap, saya saat itu menyatakan apabila Tom Lembong dihukum 4,5 tahun atas tuduhan mengarang-ngarang pembenaran,
maka Joko Widodo harus dihukum 1000 tahun. Sekarang saya menyatakan, apabila Charlie Chandra dihukum 4 tahun dan tanahnya dirampas, maka seluruh rakyat Indonesia akan kehilangan tanah. Betul. Apa kaitannya orang berperkara, orang lain yang berperkara, tahu-tahu yang menuntut adalah Nono Sampono. Dan yang mendapat tanah itu adalah Aguan. Terus akal sehat kita kemana? Jadi nanti bapak-bapak semua yang berperkara, maka orang akan minta bantuan kepada mereka dan menggunakan pengadilan untuk memenangkan mereka. Maka seluruh rakyat Banten dan seluruh Indonesia akan kehilangan tanah. Betul, Pak. Ini sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Anda bisa tidur di rumah, tanah Anda diambil oleh oligarki seluruh Indonesia lewat hakim yang sudah diatur dari luar. Saya mendengarkan tadi, coba supaya publik paham. Bayangkan berulang-ulang hakim menyatakan bahwa bukti PBB dan bukti lain hanya disampaikan fotokopinya, padahal disampaikan aslinya. Yang kedua, datanya tidak bisa dibarcode. Kita ini bukan orang bodoh, wahai Pak Hakim. Barcode itu hanya berlaku untuk yang sudah tidak ada permasalahan. Kalau ada permasalahan maka di barcode. Barcode itu adalah, ada juga barcode hanya berlaku oleh orang internal, bukan untuk semua publik. Wahai Dewan Hakim, kami tidak bodoh. Yang kedua, dia menyatakan ya banyak hal lah. Banyak sekali, banyak menyatakan kan tidak terbukti. Dicarilah pembenaran bahwa potensi rugi sekian puluh juta, potensi. Kenapa nggak 1 triliun saja kalau ini? Wahai Dewan Hakim, rakyat Indonesia tidak bodoh. Ini kami akan suarakan terus agar berhenti menggunakan ruang pengadilan oleh orang hukum untuk menggusur rakyat seluruh Indonesia. Ini harus kita lakukan. Dan saya berharap Presiden Prabowo mendengarkan ini. Rakyatmu sekarang, Prabowo, terancam oleh oligarki lewat ruang-ruang pengadilan yang mulai dilakukan dari lurah, BPN, dan disahkan legalisasi pengadilan. Semua legalisasi. Itu kalau didengarkan, saya tadi 2 kali ingin menangis. Ya Allah, laknat apa yang pantas kepada orang yang membelokkan kebenaran untuk menghukum orang dan menguntungkan pihak lain. Jenderal TNI Purnawirawan Nono Sampono dan kawan-kawan, selamat, Anda berhasil. Tapi kami tidak berhenti berjuang. Kepada Ketua Dewan, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, yang kebetulan Ketua Majelis Hakim, saya berdoa. Tapi saya sudah tidak menyatakan bahwa hakim adalah wakil Tuhan. Tidak mungkin ada wakil Tuhan. Sekali lagi, seluruh rakyat Indonesia tanah terancam. Charlie Chandra adalah hanya simbol perjuangan yang tadi dibelokkan semua, dibelokkan berkali-kali. Saya ngitung tadi kayaknya 25 kali majelis akan menyatakan pledoi, saksi ahli, kemudian penasihat hukum dikesampingkan. Sementara saksi ahli mereka dipotong-potong untuk membenarkan. Saya dipotong-potong. Saksi ahli mereka secara utuh menyatakan apabila sertifikat belum berumur 5 tahun, maka boleh dibatalkan oleh BPN. Itu dipotong. Hanya menyatakan bahwa pengadilan BPN berwenang untuk membatalkan. Betapa kebohongan dilakukan di ruang persidangan. Betapa kebohongan. Oke, saya menyatakan memanfaatkan ini di depan ini harus kita berjuang agar tanah kita tidak hilang. Terima kasih. Saya tidak tahu berkata apa lagi. Tapi saya yakin
hati murni Prabowo seperti memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Saya berharap ini kita lakukan perlawanan lagi. Saya minta nanti penasihat hukum ini kita laporkan juga ke Komisi Yudisial Hakim. Oke, terima kasih. Indonesia harus bangkitkan oligarki. Aku dulu ya. Baik, saya ingin mengulangi dan saya ingin tegaskan saya mau kasih pesan kepada Aguan. Hentikan kompensasi, naik pendek. Dalam kemenangan kamu ini, Aguan, Tangkap Aguan. juga Nono Sampono membakar gelora semangat perjuangan rakyat untuk melawan kejahatan oligarki PIK 2 dan oligarki properti lainnya. Karena modus perampas tanah itu sudah lazim umum dilakukan oleh para oligarki pengembang properti. Kalau kita bisa katakan dari 100% wilayah tanah mereka mungkin hanya 20-30% saja yang itu legal normal. Selebihnya dengan cara-cara intimidasi, dengan cara-cara merampas. Apa itu merampas? Yakni mengambil tanah orang tanpa keridhaan. Bisa dengan harga yang murah, bisa tanpa membayar harga, bahkan bisa tanpa membayar harga, bahkan memenjarakan pemiliknya. Ini yang terjadi pada kasus Charlie Chandra. Kedua, selamat Aguan, selamat Antoni Salim. Kalian telah mampu mengadu domba kami. Mengadu domba kami dengan aparat polisi, mengadu domba kami dengan tentara, bahkan mengadu domba kami dengan pengadilan melalui putusan yang kalian pesan. Kalian pesan apa lagi? Kurang apa lagi? Mau seluruh republik ini kalian kuasai? Kalian ubah republik ini menjadi Republik Aguan? Kalian rubah republik ini menjadi Republik Antoni Salim? Luar biasa. Dikira kalian selama ini kami diam, kalian makin merajalela. Dikira tidak ada keberanian dari putra-putra dari negeri ini untuk melawan kezaliman kalian. Penjajahan hari ini tidak melawan Belanda, tapi melawan oligarki yang menggunakan undang-undang, menggunakan aparat, menggunakan pejabat untuk merampas hak rakyat. Kalian menganggap kami orang kecil tidak berani bersuara. Maka sejak hari ini saya tegaskan, saya umumkan kepada seluruh rakyat Banten dan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita melawan oligarki perampas tanah di seluruh oligarki. Dan kalian harus ingat, Aguan, kau harus ingat, Aguan. Ada orang yang berusaha menghubungi aku, berusaha menyuap aku. Aku tidak butuh dan bahkan kuharamkan makan duit oligarki, Aguan. Kau kira aku bisa dibeli dengan uang? Kau kira aku bisa dibeli dengan fasilitas? Aku lebih menjadi kesatria dan terhormat hidup dengan keadaanku seperti ini daripada makan duit oligarki yang haram. Dan ingat kalian para pengkhianat, para pengkhianat yang ada di Banten, para pengkhianat yang ada di seluruh republik ini, para pengkhianat yang ada di polisi, para pengkhianat yang ada di tentara, para pengkhianat yang ada di PPN. Ingatlah, kalian akan mati dan apa yang akan kalian katakan pada generasi berikutnya setelah kalian melayani oligarki hanya dengan upeti yang kecil. Setelah itu kalian lihat rakyatmu, generasimu habis dimakan oligarki. Oligarki hitam, usir. Lihat tadi istri dari Charlie Chandra, apa kalian tidak punya hati lagi? Anak-anaknya masih kecil. Apakah hanya dengan mengetuk palu itu dianggap kalian tidak berdosa? Lihat. Seorang istri harus dipisahkan dari suaminya. Anaknya masih kecil dipisahkan dengan suaminya. Dan saya minta Pak Khalid untuk memimpin perlawanan, silakan sampaikan orasinya karena ini bukan lagi kepentingan kita, Pak Khalid. Bukan salah kita melawan Chandra saja. Tapi ini kepentingan seluruh rakyat kita. Seluruh rakyat yang hari ini menjadi yatim piatu seolah-olah kita tidak memiliki presiden. Wahai saudara Prabowo Subianto, kemana dirimu? Mana kata-katamu yang katanya kamu akan demo dan tenggelam bersama rakyat? Hari ini rakyatmu tenggelam sendirian. Sementara engkau timbul bersama kekuasaan dan terus joget-joget.
tidak melihat penderitaan rakyatmu, tidak melihat perpecahan di tengah rakyatmu, tidak melihat betapa rakyat ini hampir saja putus asa memikirkan nasibnya, seolah-olah tidak ada lagi pemimpin di negeri ini. Apakah kita benar-benar 80 tahun sudah merdeka? Belum. Apakah kita masih dijajah? Masih dijajah. Kita hanya merdeka seremonial dengan sebuah upacara yang hormat bendera, Pemborosan. tetapi kenyataannya rakyat terus tertindas oleh kezaliman demi kezaliman. Betul. Ini pesan 80 tahun Indonesia merdeka. Ternyata kita masih dijajah, dan saya tegaskan ya, wilayah PIK 2 ini dijajah oleh Aguan dan Antoni Salim. Maka putra Banten harus bersuara, dan hari ini di tengah-tengah kita ada putra Banten yang harus membangkitkan perjuangan para pendahulunya untuk membangkitkan perjuangan di Banten, khususnya menyelamatkan tanah Banten dan seluruh rakyat Indonesia dari kezaliman oligarki. Silakan Komplit. Mana suaranya rakyat Banten? Terima kasih. Kami menghimbau kepada semua seluruh rakyat Banten khususnya dan umumnya adalah seluruh bangsa Indonesia, rakyat Banten, terutama kepada para alim ulama, para kiai, para aliran Torekat Naksabandia dan Qadariyah. Hari ini kita sudah dipertontonkan secara terang benderang bahwa rakyat sudah tidak lagi punya hukum. Hukum sudah tidak lagi berpihak kepada rakyat. Ada kejadian di Banten Utara, mereka merampok tanah, mereka mengurugi sungai-sungai, mereka memagari laut-laut dan kemudian dijual. Kemudian ketika kita beracara di pengadilan, Masya Allah, ya Allah ya Rob, ternyata yang konon adalah lembaga pengadilan justru malah tidak berpihak kepada rakyat. Ini jelas-jelas kezaliman. Artinya sebagai rakyat Banten, kalau kita tidak punya hukum, berarti kita harus apa? Lawan! Berarti kita harus melakukan dengan cara kita sendiri. Berarti kita harus melakukan dengan cara rakyat. Kita akan lakukan pengadilan ketiga. Mengerti apa yang aku maksud? Jangan banyak kata dan jangan banyak bicara. Senyap. Lakukan. Kita konsolidasikan satu sama lain. Kiai dengan kiai, ulama dengan ulama, pendekar dengan pendekar, dokon dengan dokon, ahli torekat dengan ahli torekatnya, aktivis dengan aktivisnya, petani dengan petaninya, nelayan dengan nelayannya, buruh dengan buruhnya, tukang panggul dengan tukang panggulnya, peternak dengan peternaknya. Maka kita akan nyatakan hari ini, kita akan melakukan perlawanan. Kita tidak boleh diinjak-injak oleh oligarki penghisap darah rakyat. Kita akan lakukan perlawanan. Kita akan buktikan siapa jumlahnya yang lebih banyak. Betul. Betul. Allahu Akbar. Kita akan buktikan bahwa pemilik asli kedaulatan bangsa ini adalah rakyat. Rakyat. Tanah rakyat pribumi. Kedaulatan. Kalian saya tanggung hidupnya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tapi mereka, para pengelola negara ini masih serakah, masih rakus, seperti jurang tak berdasar. Kalian akan mati. Ingat itu. Kalau kalian sudah bosan menunggu, tunggu perlawanan kami sebagai rakyat Banten. Tahun 1888, pemberontakan petani Banten akan dimulai dari Banten ini. Kami memesan
berpesan, tolong para keturunannya Tubagus Ismail, keturunannya Kiai Haji Marzuki, keturunannya Syekh Nawawi, keturunannya Ki Abdul Karim Lempuyang, keturunannya Ki Wasid. Saat ini kita mulai konsolidasi dan kita akan melakukan perlawanan seperti leluhur-leluhur kita di tahun 1888 saat kita melawan VOC. Musuhnya bukan lagi VOC, tapi juga Abuan dan roco-kroconya serta pengkhianat bangsa ini. Terima kasih. Takbir. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Astajibkan budaya. Oke, silakan. Silakan Melis, apa yang dapat sampaikan apa yang dibayangkan sebelumnya, sehingga apakah betul keputusan hakim lagi-lagi hakim hanya melegitimasi keputusan yang sebelumnya direncanakan oleh PT Mandiri Bangun yang dipimpin oleh seorang Letnan Jenderal Purnawirawan TNI AL Nono Sampono yang melayani kepentingan oligarki kedua Aguan dan Nadim Salim yang kami kira tadinya akan dihentikan bisa disampaikan keputusan pengadilan setelah sebelumnya institusi kepolisian dan kejaksaan melayani kepentingan Aguan di banyak hal, banyak soal. Saya ketemu banyak perkara, semuanya tunduk, mau polisi, tentara, mau BPN, mau jaksa, semua tunduk pada oligarki kedua, dan ini adalah kekalahan Republik. Oke, saya ikut, Saya prihatin kenapa merasakan apa yang saudara Prabowo masih dia dan tidak mengambil pilihan tindakan yang tegas agar kembali kedaulatan negara, agar rakyat kembali Dipisahkan anak dan istrinya selama 4 tahun. mirip keluarganya yang sah. Saya tegaskan, vonis tadi adalah pesanan Aguan. Saya kasih kirim pesan buat Aguan, kau menang hari ini. Dan kau sudah kirim banyak orang untuk berusaha mendekati aku. Aku katakan kau Aguan, aku tidak akan makan harta haram dari siapapun. Dan aku bersyukur atas takdir yang diberikan oleh Tuhanku, Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tidak mau berbanis muka seperti kau Aguan dengan Buddha sucimu yang sok sosial. Tapi kau jahat sekali merampas tanah rakyat Banten. Bahkan kau merampas tanah dari etnismu sendiri Tionghoa. Itu adalah pembuktian. Banding itu secara hukum secara banding dan kita akan melakukan segala masalah yang ada termasuk melaporkan majelis hakim ini ke komisi judisial. Juga kita akan inventarisasi kesalahan apa lagi yang perlu betul-betul apa yang dibacakan di pertimbangan hakim tadi. Kayak sah. Itu betul-betul hanya menerima apa yang diberikan oleh tuntutan JPU. Sedangkan semua yang kita sampaikan dengan bukti-bukti yang demikian banyak itu dikesampingkan. Termasuk juga beberapa saksi-saksi kunci seperti kuasa maksudnya manajer hukum Mandiri Bangun Makmur. Itu yang disampaikan oleh Nono Sampono kalau itu akan menjelaskan pembuktian di persidangan ini tidak bisa dihadirkan oleh JPU sampai akhir persidangan. Tapi dalam pertimbangan tadi hakim menyampaikan banyak hal yang tidak dibuktikan dalam pengadilan, seperti somasi itu nggak ada di pengadilan. Tinggal Charlie Chan yang terdakwa di sini nggak pernah menyatakan kalau dia menerima somasi itu disampaikan. Dan sementara yang lain-lain ada hal-hal yang memang tidak yang ada yang kita sampaikan bukti itu semua disampaikan. Jadi pada hari ini saya dapat menyatakan sebagai pengacara Charlie Chan, ini hari ini tanggal 20 Agustus 2025 satu lagi kejadian putusan pengadilan. Saya bilang ini setelah pengadilan Hasto Kristianto maupun pengadilan Komlembo
ini adalah salah satu lagi bentuk pengadilan sesat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan sesat ini buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banding hak asasi. Mas Samsi, Bu Menu biar menyampaikan. Enggak apa-apa, aku pakai ini. Biar Oke. kelihatan. Aku di belakang. Langsung. Itunya. Apa? Backgroundnya, benderanya. Jadi aku di belakang sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini terjawab sudah. Kemarin pada saat tanggal 17 Agustus saya bertanya, apakah Indonesia sudah merdeka? Hari ini terjawab. Tahunya kita masih dijajah. Dan sedihnya di penjajahan itu dibantu oleh saudara-saudara kita sendiri. Ya. Jadi sekarang ini adalah bagaimana kita ke depannya, semua tergantung di tangan kita. Apakah kita mau diam atau kita lawan? Karena pada saat kita diam, maka habislah tanah kita. Dan lihat, kejahatan itu dipertontonkan seperti orang telanjang. Tidak perlu ahli hukum. Seorang ibu rumah tangga seperti saya pun, saya tahu kalau negara ini tidak beres. Ya, negara ini penuh dengan semua sakit. Orang yang sakit tidak ada yang bersih. Tidak ada yang bersih. Dan lihat, bapak-bapak polisi itu, mereka tidak sadar. Apa mereka tidak tahu bagaimana orang-orang masyarakat Banten, petani, nelayan, bagaimana tanah mereka yang sudah mau panen, yang sudah mau panen segala macam tambaknya, tapi diuruk oleh klub aguan. Apakah Anda tidak tahu? Anda jangan cengar-cengir di sana, Pak. Tolong, Pak. Ya, hari ini kita sudah jelas terjajah. Anda yang harusnya memakai seragam harusnya ada bersama kami. Tapi apa yang terjadi? Hari ini oligarki menang. Hari ini mereka merayakan kemenangan atas derita masyarakat Banten. Saya dan teman-teman yang lain bersamai masyarakat Banten. Saya akan siap ada di depan karena kami adalah Ibu Pertiwi yang melawan. Kami tidak akan pernah takut oleh aguan dan kami juga tidak pernah takut oleh mana preman-preman. Kami pernah menghadapinya. Dan satu hal, tanah kita ini adalah rumah kita, rumah besar untuk anak cucu kita. Kalau hari ini kita tidak melawan, maka anak cucu kita nanti akan menjadi jongos, akan hanya bisa melihat, ya. Dan kepada para yang berseragam di sana, ingat Pak, Bapak masih punya anak dan cucu, ya. Anda di sini akan menjadi sejarah kelam di dalam hidup Anda. Jangan itu. Anda telah merusak, Anda telah menyakiti orang yang tidak bersalah dan membantu kejahatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, kami akan bersamai rakyat masyarakat Banten. Terima kasih. Udah, balik. Iblis benar. Sementara itu dulu ya. Jajah.